Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada berita yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Dan berita ini mungkin membuat jantungan para habaib. Ya, informasi ini datang dari Kabupaten Tulungagung, ya, di mana aliansi masyarakat Tulungagung dan puluhan ormas, kurang lebih yang tercantum itu 40 ormasan, ini dengan tegas dan berani menolak habaib dan dakwah-dakwahnya habaib. Tentu aliansi masyarakat Tulungagung atau yang disingkat dengan AMT dan puluhan ormas asal Tulungagung ini menolak habaib dan dakwah-dakwanya. Ini tentu ada sebab-sebabnya, yang mana sebab-sebab itu adalah demi kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ya, aliansi masyarakat Tulungagung atau yang disingkat AMT, aksi damai dengan tema merajut kebersamaan, merajut persatuan dari Tulungagung untuk Indonesia. Nah, ini untuk Indonesia. Jadi betapa cintanya aliansi masyarakat Tulungagung ini terhadap bangsa ini, sehingga mereka sangat peduli dengan bangsa Indonesia ini. Dan ketika ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk membuat kegaduhan, yang berusaha merusak kedamaian dan persatuan yang ada di Indonesia, aliansi masyarakat Tulungagung ini langsung gercep menyatakan dengan tegas menolak habaib dan dakwah-dakwahnya. Kami aliansi masyarakat Tulungagung atau AMT mendesak dan menuntut kepada pemerintah untuk satu, bersikap tegas terhadap klan Ba'alawi yang secara terang-terangan memalsukan nasab Rasulullah dan membelokkan sejarah bangsa. Dan poin yang pertama ini tentu sesuai dengan realitas dan bukti-bukti yang ada. Kita tahu di video-video ceramah-ceramah dari habaib, bisa kalian lihat di Facebook, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, media sosial. Ya, acap sekali habaib mengeluarkan atau menceritakan sejarah bangsa ini tidak sesuai dengan semestinya, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, memalsukan sejarah Jatman, kemudian memalsukan silsilah nasab pahlawan Indonesia. Ya, jadi poin yang pertama ini sangat realitas sekali. Kemudian jelas bahwa para habaib yang selama ini memalsukan nasab Rasulullah. Kenapa? Karena sesuai dengan kajian kitab-kitab nasab, kemudian didukung dengan ilmu filologi, kemudian ilmu genetika dan hasil tes DNA menyatakan bahwa memang para habaib atau klan Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada para habaib yang berkoar-koar masih keturunan Nabi Muhammad SAW, itu berarti memalsukan nasab Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah Ba'alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Dan poin yang kedua ini juga sesuai dengan realitas yang ada. Kenapa dakwanya para habaib Ba'alawi ini merusak akidah? Karena dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para habaib ini dominan mengandung dakwah yang ajarannya ini khurafat.
ajarannya tidak sesuai dengan anjuran Al-Quran dan anjuran hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ini terus-terusan dibiarkan, kemudian sudah informasinya diterima oleh generasi-generasi kita, maka generasi-generasi kita nantinya juga bersikap tidak sesuai dengan adab akhlak masyarakat Nusantara. Contoh kecilnya, ya, contoh kecilnya, habaib, cinta habaib ini termasuk rukun iman, padahal tidak itu, ya. Ini kan berhubungan dengan akidah. Fakih muqaddam dikatakan pernah mi'raj. Ini kan ada hubungannya dengan akidah. Kalau generasi-generasi kita meyakini, seyakin-yakinnya bahwa fakih muqaddam ini mi'raj sampai 70 kali, ini kan bisa kafir. Ya. Kemudian dakwanya habaib selalu menggembor-gemborkan bahwa satu habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Dan realitas yang ada, guru-guru mereka ngaji, ya, mulai alif ba'da, mulai ditinggalkan, lebih sungkem, lebih hormat terhadap habaib. Padahal yang mengajari dia sejak kecil, ya, mulai nol, nggak bisa baca Al-Quran, siapa? Kiai-kiai, bukan habaib. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, secara tegas dan tuntas membersihkan situs sejarah palsu, makam prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Makam-makam palsu ini juga ditanam di berbagai daerah. Kucing, kuburannya kucing dianggap makam keramat. Kemudian di Kaligawi itu, ya, bukan makamnya Said Jumadil Kubro, dikatakan makamnya Said Jumadil Kubro. Kemudian yang keempat, bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ribon maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kelima, membantu segala bentuk dan upaya perjuangan PWILS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama masyarakat dalam menjaga kemurnian ajaran agama dan kedaulatan bangsa. Kemudian yang keenam, melarang imigran Yaman untuk berperan aktif dalam organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah. Kemudian yang ketujuh, untuk melakukan pembersihan terhadap ASN yang terpapar paham ekstremis dan berafiliasi dengan gerakan yang membahayakan NKRI. Dan kita akui bahwa memang banyak pegawai ASN yang terindikasi atau terpapar ajaran yang ekstrim, ajaran yang berafiliasi dengan gerakan yang membahayakan NKRI, khususnya ASN yang dalam lingkup BUMN ini banyak sekali, ya. Kemudian yang kedelapan, menghentikan intervensi asing yang merusak ideologi Pancasila. Kemudian yang kesembilan, mencegah distorsi dan manipulasi sejarah lokal, nasional maupun internasional. Yang kesepuluh, mengintegrasikan sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan ini sangat penting sekali, ya. Jadi poin yang ke-8 ini sangat penting sekali, karena kalau generasi-generasi kita tidak diajarkan sejarah-sejarah lokal Indonesia, tidak diperkenalkan dengan sejarah-sejarah lokal Indonesia, maka mereka nantinya ya enggan untuk mengulas, menjaga sejarah lokal Indonesia. Makanya sangat relevan sekali poin yang ke-10 ini, mengintegrasikan sejarah lokal dalam kurikulum, ya, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian saya tadi katakan puluhan ormas, ya, ada 40 ormas yang menolak habaib dan dakwahnya habaib. Daftar nama ormas dan perkumpulan yang melakukan aksi atas tuntutan tersebut adalah Ansor PAC Sumber Gempol,
Banser Satkoryon Sumber Gempol, Laskar Sabilillah, ya. Kemudian IAPM, Maspren, PNIB, PMSD, Laser, IKPN, Rijalul Ansor, PIN, Persatuan Pendekar Silat Tulungagung, kemudian ada Persigal, Gus Durian, Persatuan Keris, Rainbow, Ligas, Geladak, BEM UIN, LSM dan TAS, Sesaji Posko, PWILS, Pawahi Kota, Grip Tulungagung, Pawahita, Pasendari, Najbangit Amar, dan Nusantara, Sahabat Nusantara, Gambir Group, HPK Nusantara, MPI Tulungagung, Pasarta, Kera Ageng Angling Dharma, Pewarta, Permata Gayatri, Prawiro Indonesia, Garuda Merah Putih, Ikatan Seni Budaya Indonesia, dan yang terakhir adalah PCPSNU Pagar Nusa Tulungagung. Ya, surat ini dibuat di Tulungagung pada tanggal 13 Desember, berarti kemarin. Hari ini ya, hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Aliansi Masyarakat Tulungagung AMT Ketua Muhammad Hamid Diauddin, kemudian Sekretaris Miftahul Arifin, Tembusan PJ Bupati Tulungagung, Dandim 0807 Tulungagung, Kapolres Tulungagung, Kejaksaan Negeri Tulungagung, Kemenak Tulungagung, Bakes Pangpol Tulungagung, Kabakes Tulungagung, MUI Tulungagung, Gubernur Jawa Timur, Pangpol Jawa Timur, Kemendagri, Kemenkumham, Kapolri, Panglima TNI, dan Arsip. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan saya berharap banyak aliansi masyarakat dari daerah lainnya dan ormas-ormas dari daerah lainnya ini dengan tegas dan berani menyatakan untuk menolak habaib dan dakwah-dakwah dari habaib itu sendiri. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh aliansi dan puluhan ormas berasal dari Tulungagung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir, beristiqomalah untuk meluruskan kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu bukanlah dari diri kita sendiri, tapi kebenaran itu pasti dari Tuhan, dan tentunya kalau kebenaran itu dari Tuhan, kamu akan mendapatkan pertolongan untuk mencapai kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.